yang ingin saya bagikan adalah saya ingin menceritakan, membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya sampai saat ini. Ya, memang judulnya Merdeka dari Masa Lalu. Ya, saya belajar dari Firman Tuhan ya beberapa hari ini. Kenapa masa lalu itu banyak yang tidak ideal ya? Baik hidup saya sendiri juga tadinya. Karena saya percaya, saya dibukakan oleh Firman bahwa sebelum seseorang atau kita ini mengenal Kristus dengan benar, pasti kehidupannya tidak ada yang bisa masa lalunya pasti banyak hal-hal yang tidak ideal yang terjadi. Karena kita belum ada pengenalan yang benar dengan Kristus. Agama mungkin iya, ya setiap orang dari kecil pasti sudah dibekalin agama. Tapi pengenalan akan Kristus dengan benar itu yang membuat kita tidak bisa hidup dengan benar dan membuat banyak terjadi hal-hal di masa lalu yang nggak benar juga, ya kan? Nah, bahkan di Filipi 3 ayat 7 sampai 8 ya. Saya tidak tampilkan slide, kebetulan mohon maaf karena kami ada laptop beberapa tapi ini dipakai anak-anak semua dan tidak sempat saya kerjakan, jadi saya akan bacakan saja buat ibu-ibu ayat di awal ini yang saya ingin sampaikan di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi segala sesuatu yang hasilnya bukan karena pengenalan akan Kristus, itu adalah suatu kerugian. Mau bentuknya apapun, tapi kalau dasarnya bukan karena Kristus, mengenal Kristus, yang dikatakan lebih mulia daripada semuanya, itu adalah sampah. Ya. Hidup di luar Kristus itu istilahnya tuh, ya nggak ada benernya deh. Mau sehebat apapun kita dulu, ya kayak dulu suami saya yang hebat di dalam karir, ya hebat di dalam pencapaian, tapi tidak di dalam pengenalan akan Kristus. Akhirnya apa? Jatuhnya ke dosa. Nah, apa yang dulu menjadi keuntungan, akhirnya setelah mengenal Kristus, semua itu nggak ada artinya. Itu hanya menjadi kerugian ternyata kalau tidak didasari dengan pengenalan akan Kristus. Ya, ini saya berikan latar belakangnya dulu supaya ibu tahu dasar-dasarnya ya. Dan kenapa terjadi masa lalu yang tidak ideal ya? Karena fondasi kita juga salah. Kita dibangun tidak berdasarkan kebenaran. Ada fondasi-fondasi yang salah, nilai-nilai, pola-pola yang salah yang diwariskan oleh secara turun-menurun, dan yang itu kadang-kadang membentuk pola kehidupan kita juga, ya. Jadi ibu-ibu perlu mengerti kenapa terjadi hal-hal yang tidak ideal. Lalu apa pengaruhnya sekarang masa lalu dalam hidup kita? Banyak sekali. Masa lalu saya bisa membuat saya menjadi orang yang mudah kepahitan, ya. Saya banyak trauma karena saya sering banyak disakiti. Saya merasa rendah diri, yang pasti banyak luka, banyak sakit hati, ketakutan, kemarahan terutama, mengasihani diri. Saya menjadi orang yang punya hati yang keras, dan juga keberhargaan diri yang rusak. Karena saya juga dulu mengalami pelecehan dari waktu kecil. Nanti saya cerita di bagian itu dulu ya. Bahkan dampaknya juga sampai badan saya itu mengalami banyak sakit-sakitan. Saya baru sadar beberapa
awal tahun lalu saya baru saja dipulihkan juga karena saya ternyata tuh punya masalah di daerah pencernaan, coba bayangin. Karena saya luka batin, kecewa sama mama saya itu tanpa sadar itu masih melekat dalam hati saya. Saya mengalami sembelit itu dari SMP loh ibu-ibu. Dan itu benar-benar baru Tuhan pulihkan tuh awal tahun kemarin. Waktu saya mengikuti satu camp pemulihan dan situ saya dibukakan Tuhan. Saya mau bersaksi ya, bercerita tentang kehidupan saya sebelumnya ya Bu. Kalau kemarin kita mendengar Bu Sandy juga luar biasa, dahsyat kesaksiannya di masa lalu sampai beliau menjadi seorang hamba Tuhan seperti ini. Itu benar-benar itu kuasa Tuhan dan benar-benar kasih Tuhan yang tidak bisa digagalkan oleh apapun. Ya. Saya ini punya latar belakang ya. Papa mama saya itu, kalau mama sih memang dari kecil dia Katolik. Ya dia Katolik, ya dia ke gereja. Tapi kalau papa saya boleh dibilang sebenarnya keluarga Kristen. Tapi papa saya sendiri waktu itu, saya sempat baca gitu ya di KTP-nya itu di bagian agama tuh tidak diisi, hanya ditulis simpatisan. Dan yang saya ingat waktu itu, waktu saya masih kecil, jadi papa saya itu belajar semua agama. Jadi ada ustadz dipanggil ke rumah, dia belajar wudhu, dia belajar sholat semua dia belajar. Kemudian ada biksu ya yang dari Buddha, dia juga panggil ke rumah, dia belajar. Terus dia ikut juga aliran mama saya ke Jawen, ikut juga ke Kelenteng, ikut juga ke Gunung Kawi. Coba bayangin ya, tadi saya bilang kan, fondasi hidup saya itu kayak apa? Gak ada bener-benernya sama sekali. Jadi ke gereja, hanya satu yang saya ingat waktu itu, papa saya nggak pernah mau kalau diajak ke gereja. Walaupun dia mama Katolik waktu itu. Jadi fondasi hidupnya dan apa yang ditaruhkan dalam hidup kami anak-anak itu nggak ada yang benar dasarnya. Fondasinya nggak benar. Saya bingung waktu itu juga mengikuti yang mana. Karena kadang-kadang papa saya di hari lain belajar sholat, di hari lain dia ikut Buddha, di hari lain juga ikut aliran lain. Jadi saya melihat banyak hal di rumah saya itu kekacauan luar biasa. Nenek saya orang Jawa asli, alirannya lebih ekstrim lagi, perdukunan. Nah itu diikutin juga oleh mama saya. Ke Gunung Kawi tiap berapa bulan, kami anak-anak sering diajak. Disuruh mandi air kembang, disuruh minum air menyan, disuruh doa-doa di tempat-tempat pemujaan-pemujaan itu. Jadi benar-benar gambaran tentang Tuhan itu nggak ada di dalam hidup kami itu dari kecil. Jadi bayangin bertumbuhnya seperti apa, kami ini seperti liar sebenarnya. Ya, liar. Dan saya juga melihat hubungan papa mama saya juga sangat tidak harmonis. Saya sering melihat mereka tuh ribut tiap hari ribut, berantem. Bahkan saya pernah melihat kejadian yang istilahnya apa yang dilakukan pernah karena mungkin mama saya juga keras, jadi mulutnya terlalu tajam sampai papa saya itu nggak tahan, dia ambil sendal jepit, dia tampar mama saya berkali-kali itu di dapur di depan saya. Dan saya melihat itu waktu masih kecil umur SD itu. Nah dampaknya apa? Karena mama saya banyak luka, akhirnya yang menjadi sasaran tuh saya. Saya cuma punya saudara itu kakak satu perempuan ya. Kami cuma berdua, sebenarnya bertiga, tapi kakak saya laki meninggal waktu saya belum lahir. Dia umur 5 tahun, dia meninggal. Jadi saya belum sempat mengenal dia. Nah, dengan keadaan seperti itu, mama saya membesarkan karena dia juga menikah muda, umur 16 tahun waktu itu menikah. Jadi bayangin ya, saya juga nggak habis pikir gitu. Ini, kalau diingat-ingat lagi, saya melihat, benar-benar itu keluarga yang kacau balau juga, sehingga membesarkan anak-anak pun dengan pola-pola asuh yang kacau balau. Jadi setiap saat mama saya terluka, marah,
atau ada masalah emosi, selalu saya jadi sasaran. Baik kata-kata secara verbal maupun fisik yang paling sering. Jadi saya selalu menjadi sasaran empuk, hajaran-hajaran, sabetan, ya apapun lah bentuknya. Sampai saya juga pernah di waktu kecil tuh, karena mungkin saya main, saya juga nggak tahu salahnya apa, tapi pulang dimarahin, dipukulin, ditelanjangin, disabetin, ya kan, sampai mama saya pesen rotan khusus digantung di dekat pintu itu setiap kali dia marah itu. Saya setiap kali lihat rotan itu masuk rumah itu saya rasanya udah ketakutan. Rasanya saya nggak pengen pulang, rasanya saya pengen lari. Saya pengen kabur, padahal waktu itu masih kelas 2, kelas 3 SD ya, sebelum bertobat ya keluarga kami. Saya pengen kabur bawaannya. Jadi kok dimain mama tuh saya lari ke kampung di belakang rumah. Saya ngumpet di rumahnya pegawai mama saya. Kebetulan mama saya punya toko dan dia memang berdagang dan cukup rame ya usahanya. Jadi memang mama saya fokusnya itu adalah di pekerjaan. Dia sama sekali tidak mempedulikan pertumbuhan kebutuhan anaknya. Yang dia tahu anak itu hanya dicukupin dengan pakaian, makan, sekolah, les, fasilitas dan sebagainya. Tidak ada sentuhan kasih sayang dalam hidup saya. Nah, jadi saya merasa mama saya itu nggak mengasihi saya. Timbul rasa kebencian dari sejak itu kemana mama saya, karena memang beda sekali. Kalau papa saya itu cara mendidiknya, pribadinya memang dia lebih kalem, sabar, pendiam ya. Dia nggak pernah pukulin saya, dia nggak pernah bentak, dia nggak pernah. Memang papa saya tuh sama mama beda sekali karakternya. Tapi mama saya juga kerasnya minta ampun ya. Jadi akhirnya sampai saya merasa kayaknya saya itu bukan anak yang diinginkan gitu ya. Sampai saya selalu bilang waktu itu, dia mama tiri saya kok, dia bukan mama saya. Jadi saya selalu kalau ditanya orang, Rini kamu sayang siapa, papa, mama? Ya jelas papa. Aku malah pengennya mamaku tuh cepet-cepet mati aja. Aku nggak papa, nggak usah ada mama dalam hidup saya. Saya nggak butuh mama. Itu masuk ibu-ibu ya, semua yang terjadi pola-pola asuh itu masuk dalam dalam hidup saya. Nah, sudah sampai di situ. Waktu kecil saya juga pernah, karena di rumah itu kan tokonya besar, jadi mama punya kayak tempat tinggal untuk pegawai-pegawai itu di belakang. Ya, kami namanya anak kecil kan suka main ke belakang, itu kamar campur gitu ya. Mungkin apa yang terjadi waktu itu dengan Bu Sandy mirip-mirip lah. Ke gereja, tapi kami tidak diarahkan gitu kan. Nah, singkat cerita pokoknya saya tumbuh menjadi orang yang keras ya. Saya sangat keras. Tapi sekaligus saya tuh orangnya minder. Karena saya merasa kok saya udah nggak ada kok kayaknya saya nggak ada perasaan saya ini kotor gitu. Saya merasa diri saya nggak berharga. Saya merasa diri saya ini, saya bukan perempuan baik-baik gitu kan. Nah itu saya nggak sadar semua itu. Bahwa itu adalah yang namanya benih-benih jahat yang masuk dalam hidup saya. Tipu daya iblis yang masuk dalam kehidupan saya dari sejak kecil. Dari keluarga yang tidak punya nilai-nilai, tidak punya pola, tidak punya kebenaran, tidak punya fondasi yang benar, bahkan membawa saya kepada perkara-perkara yang lebih jauh lagi ya, merusak hidup saya. Nah, jadi masa lalu saya simpulkan itu sangat merusak jiwa saya, mempengaruhi emosi saya, mempengaruhi pertumbuhan kepribadian saya. Itu sampai kapan? Sampai di pernikahan, ibu-ibu. Sampai di pernikahan. Ya memang sih setelah nggak lama itu kami memang akhirnya keluarga kami sebenarnya bertobat menjadi Kristen, karena papa saya sempat sakit stroke keras
Lalu kakak papa saya bilang, ayo kalau kamu mau sembuh, kamu harus bertobat, kamu harus tinggalkan. Waktu itu tante saya ini bilang ke mama saya, dan waktu itu memang sempat kami akhirnya menerima Yesus lah ya, singkat cerita. Tapi ya itu masih sebatas kami punya agama. Ya, mulai mengenal Kristus, tapi belum mengalami apa yang namanya kami itu lahir baru, mengalami apa yang namanya kami itu ditolong dari masa lalu, dipulihkan, itu kami belum mengalami semua itu. Nah, dalam pernikahan itulah puncaknya, keluar semua aslinya saya yang ternyata terpendam, ya kan? Saya satu sisi saya bisa menjadi orang yang manis, orang yang nurut, orang yang bisa melakukan apapun. Tapi di satu sisi saya bisa keras, kasar, saya bisa marah, saya juga bisa melukai saya. Ya, baik dengan kata-kata, dengan sikap, dengan segala hal yang sudah tertanam dalam hidup saya. Saya tumbuh menjadi orang yang benar-benar punya kepribadian yang mandiri, kuat, tapi keras, ya kan? Nah, karena pola-pola yang saya terima dari sejak kecil itu. Ya, akhirnya dalam pernikahan sampai 20 tahun itu yang ada adalah masalah dan masalah dan ribut dan ribut dan ribut dan ribut dan ribut. Setiap saat. Dari mulai tahun ketiga, bayangin, sampai tahun ke-20. Ya, belum lagi ditambah perbedaan prinsip. Karena dulu suami saya di tempat lain, di denominasi lain, saya di gereja saya. Nah, itu makin memicu. Makin menjadikan saya semakin pribadi yang hancur di dalam karakter saya. Saya hanya tahu diri saya Kristen, tapi saya tidak tahu bagaimana mengasihi, bagaimana melakukan firman Tuhan dengan benar, bagaimana mengasihi. Apa kasih? Buat saya kasih itu dulu abstrak sekali. Karena saya tidak pernah merasakan kasih dari kecil. Kalau ditanya, kamu tahu nggak sih artinya kasih? Kasih ya cuma dongeng Cinderella, saya bilang taunya. Ya kan? Bawang merah, bawang putih, saya taunya itu kasih. Kebaikan, ya seperti itu. Tapi kalau kasih Allah, saya nggak tahu. Jadi gambaran tentang Allah yang mengasihi itu sama sekali tidak ada. Itu dampak dari segala sesuatu yang terjadi di dalam masa lalu. Lalu setelah dalam pernikahan, bagaimana saya bisa menjadi penolong buat suami? Aduh, mustahil. Omong kosong, itu hanya sebutan aja saya bisa penolong. Penolong apa yang ada? Saya perongrong, bukan tunduk tapi saya nanduk, penodong, dan segala macam yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ya kan? Nggak bisa saya menolong. Sepertinya iya, kayaknya saya menolong. Menolongnya apa ya? Nyuciin baju, nyapu, ngepel, ngurus anak, belanja. Itu buat saya itu taunya penolong tuh kayak gitu. Kan gue udah masak buat lu. Kan gue udah mikirin buat anak-anak. Kan gue udah atur semua. Buat saya itu penolong tuh sampai sebatas itu aja. Tapi penolong seperti yang Tuhan mau nggak ada dalam hidup saya. Sama sekali nggak ada. Ya kan? Apalagi mendidik anak. Apa yang terjadi? Saya akhirnya mengikuti pola-pola yang dilakukan mama saya. Awal-awal kan kita berpikirnya gini, maulah marah-marahin anak. Saya nggak mau menyakiti anak-anak saya. Saya harus menjadi yang lebih baik dari mama saya. Tapi ternyata gagal total. Yang saya lakukan ke anak saya persis hampir sama. Walaupun tidak separah mama saya terhadap saya. Tapi kurang lebih kalau lagi emosi, tangan itu main. Pasti. Dan itu berlaku untuk anak pertama, kedua terutama. Ya kan? Nah, berarti saya mengulang kembali pola itu. Ini ya, dampak dari masa lalu. Saya dibesarkan dengan pola yang salah. Terulang lagi. Ya kan? Nah, saya pernah sampai akhirnya waktu itu benar-benar saya berpikir, saya juga sempat, saya flashback sedikit ya, waktu papa saya meninggal itu bahkan saya kepingin mati rasanya. Saya 2 kali itu pingin mati, saya ingat. Di kos-kosan itu saya ambil, saya suruh
pembantu di kos tuh saya suruh beli Colgate, Bodrek, Neosep, segala macam tuh sampai segenggam. Bahkan waktu itu karena Valium masih mudah didapatkan ya, nggak seperti sekarang kan. Saya suruh beli dua kaplet, isinya satu kaplet kan 10 kalau nggak salah. Itu saya campur, saya minum dengan teh manis dan sirup. Banyak-banyak saya minum. Jangan ditiru ya ibu-ibu. Don't try this at home. Ini tidak boleh ditiru. Ya kan? Jadi saya minum itu sampai saya rasanya karena saya merasa hancur sudah hidup saya itu. Sejak papa saya meninggal itu saya merasa saya nggak punya pegangan. Karena pegangan saya benar-benar cuma papa. Saya dia diputusin sama cowok saya, dipermainkan. Sekarang papa saya meninggal. Buat apa lagi saya hidup? Jadi 2 kali saya memang pengen bunuh diri. Nah, ibu-ibu, kalau mendengar seperti ini kan, ya setelah sekarang kami dipulihkan, kami dimentor, kami dimuridkan juga. Ternyata kami belajar gitu ya. Semua itu memang ada akarnya. Semua ada akarnya. Apa yang terjadi dalam hidup ibu-ibu saat ini? Bahkan mungkin suami yang masih belum bertobat, suami yang belum kembali, suami yang selingkuh. Itu kadang-kadang saya baru tahu ya. Ternyata itu bukan salahnya dia juga. Ya kan? Karena memang ada akar yang ada di dalam hidup yang memang belum dicabut. Karena saya baru tahu waktu kami dimentor, kami dimuridkan, suami saya terbuka. Di rumah ada buku-buku zaman dulu, katanya sih ada stensilan, lalu bacaan-bacaan. Dia lihat semua itu. Itulah awalnya. Pintu awal masuknya benih-benih jahat itu di awal tuh pasti ada titik awalnya di mana si jahat itu menapakkan kaki pertama kali dalam kehidupan kita itu ada awalnya. Nah itu yang menjadi akar. Jadi kalau orang tua kita juga tidak bisa membesarkan, mendidik, mengasuh dengan pola yang benar, itu juga ada akarnya ibu. Saya juga baru tahu kenapa mama saya begitu pemarah, begitu berontak. Ternyata dia terlalu dikekang oleh ayahnya. Karena dia anak perempuan satu-satunya. Dia ibu saya keluarga yang cukup mampu gitu ya. Kakek saya itu dulu istilahnya juragan minyak gitu istilahnya. Nah karena dia punya anak perempuan cuma 1, jadi dia protek sedemikian rupa. Padahal mama saya itu banyak keinginan, pengen ini, pengen itu. Jadi akhirnya itu tertekan dan umur 16 dinikahkan. Jadi ya itulah yang terjadi. Dia juga belum punya pola-pola yang benar dalam mendidik anak. Yang taunya adalah materi. Yang pokoknya harus kaya dan kaya. Dengan cara seperti apa harus kaya. Ya seperti yang dia lakukan ke Gunung Kawi. Kemanapun itu hanya untuk mencari kekayaan. Karena dia berpikir dengan kekayaan dia bisa mensejahterakan keluarganya, anaknya, dan diri dia. Nah, itulah yang namanya, kalau sekarang kita belajar, kita tahu ya, bahwa itu adalah namanya tipu daya, ibu. Itu adalah tipu daya semua itu. Semua tipu daya dari iblis. Semua yang merusak, menghancurkan. Karena iblis itu seperti pencuri yang hanya mencuri, membunuh, sampai membinasakan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, semuanya itu perlu dicabut. Saya bacain ya, mungkin ibu-ibu juga bisa buka. Matius 15 ayat 13. Saya bacakan ya buat ibu-ibu. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, setiap tanaman ya ibu. Apa yang sudah menjadi tanaman dalam hidup kita? Apa yang sudah menjadi benih-benih jahat dalam hidup kita? Yang bukan dari Bapa di surga. Itu memang harus dicabut. Bahkan sampai seakar-akarnya. Kalau kita mau sembuh. Kalau kita mau pulih. Itu harus dicabut. Nah, waktu di dalam
proses pemulihan keluarga saya, ya saya puji Tuhan, akhirnya keluarga kami bisa diselamatkan, suami saya juga bisa bertobat. Kalau ibu-ibu melihat suami saya yang sekarang itu, aduh itu jauh sekali dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Yang begitu ego, begitu kasar, begitu nggak peduli dengan saya. Ya, saya ada cerita sedikit. Semalam saya sempat ngobrol karena belum tidur. Kami sedang mempersiapkan sesuatu untuk tadi pagi itu. Jadi kami ngobrol tuh sampai malam. Saya sempat tanya sama dia, kan karena saya udah rilis juga ya. Jadi saya tanya sebenarnya Pak, sebenarnya apa sih waktu itu yang mendorong kamu tuh sampai kamu selingkuh, kamu berpikir ke sana, ke sini, kamu jatuh di perjinahan, kamu ke tempat panti-panti pijat, itu apa gitu loh. Ya dia bilang, saya dendam sama kamu, dia bilang gitu. Dia dendam, dia sakit hati sama saya. Loh kenapa, di bagian mana? Ya dia beberkan, ya kadang waktu itu kan kamu kalau berantem, kamu tuh di mata saya tuh kamu dulu kan istri yang keras, gak tunduk, kata-katanya menyakitkan, bahkan dulu kalau berantem tuh saya bisa ludahin dia juga, karena saking saya tuh udah benci sama dia, kasar. Saya kalau dulu prinsip saya ya, kalau saya dikasarin saya akan lebih kasar, kalau saya dikerasin saya harus lebih keras, karena saya nggak mau diinjek. Saya tidak mau diinjek, karena saya sudah bertahun-tahun saya diinjek gitu istilahnya. Jadi saya mencoba membangun benteng saya, ternyata itulah semua tipu daya iblis. Jadi kami ngobrol ya, tadi malam tuh sampai jam 1:30 tuh kami ngobrol, kami cerita, dia cerita, dan dia puji Tuhan, maksudnya sampai di titik ini dia sendiri akhirnya melihat bahwa ini semua karena kasih Tuhan buat dia. Karena tadinya dia juga hopeless. Gimana ya dia mau keluar dari ikatan dosa. Saya tanya, emang kamu kalau melakukan kayak gitu tuh kamu nggak takut dosa? Kamu nggak takut Tuhan? Ya takut. Dia tahu itu dosa karena dia aktif melayani, dia ketua majelis, dia pelayanan, dia punya jabatan-jabatan di gereja. Saya tanya, kamu nggak takut apa gimana? Ya takut sebenarnya, tapi gimana mau lepas? Nah itu yang terjadi juga hari-hari ini kan. Saya juga banyak ketemu teman-teman yang seperti itu di luar. Bahkan di komunitas aja sekarang masih ada yang masih belum bisa melepaskan keterikatan dari hal-hal seperti itu. Nah akhirnya kami terbuka, kami cerita, dan saya makin sembuh waktu istilahnya waktu dia terbuka itu, dan saya merasa Tuhan, kok perasaan saya nggak terluka ya waktu dia ngomong itu. Kalau dulu, ngomong apa sedikit saya bisa serang balik gitu. Tapi waktu dia terbuka tadi malam dan dia mengakui lagi apa yang dia lakukan, kok saya nggak marah ya? Kok saya nggak sedih lagi ya? Saya nggak terluka. Saya nggak ada bekas gitu loh. Rasanya perasaan saya oke aja gitu. Jadi saya melihat, wah kuasa Tuhan ini luar biasa. Nah itulah ibu-ibu, akar-akar itu perlu dicabut. Karena kalau nggak dicabut, setiap saat itu akan memunculkan lagi apa yang masih ada di dalam. Semua yang ada di luar tidak akan bisa mempengaruhi kalau di dalam kita itu beres. Ya kan? Tapi kalau kita sembuh ibu-ibu, kita pulih, di depan kita mau suami kita seperti apa, anak kita mau seperti apa, itu tidak akan memancing, ya kan? Seperti ikan, nggak gampang kepancing gitu, ya kan? Nah, kami belajar ya di dalam komunitas juga di dalam pemumusan, bagaimana bahwa proses mencabut akar itu tidak hanya bisa satu kali, karena itu sebuah proses. Ibarat kata tuh Bu ya, tanah kita itu seperti hati kita itu seperti lapisan tanah. Ya. Lapis demi lapis hidup kita itu mau diberesin sama Tuhan. Kadang-kadang saya merasa ini Tuhan kok makin lama makin dalam ya. Karena saya mau makin dalam. Tuhan lebih serius lagi dengan hidup kita. Dengan hidup ibu-ibu.
Kadang-kadang di lapisan pertama kita udah oke. Masa lalu, masa kecil, trauma, apapun, pola asuh yang tadi itu udah dicabut. Ibaratnya tuh akar yang gede deh dicabut. Nah mungkin masih ada di dalam tanah itu akar-akar yang masih tertinggal. Atau batu-batu, atau apapun. Nah selama kita sudah ada di dalam tracknya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Karena fondasi hidup kita itu benar-benar mau dibangun kembali untuk punya fondasi yang baru. Sebuah rumah, mungkin bangunan kita itu dulu cuma 2 lantai. Tapi sekarang Tuhan mau bangun hidup kita menjadi 10 lantai. Otomatis fondasi hidup kita harus digali lagi lebih dalam. Dan itu butuh kerelaan, ibu-ibu. Nggak enak loh, ya kan? Menggali, melepaskan, merilis, membuang itu kadang-kadang, aduh, kok gue lagi sih yang suruh ngampunin? Kok gue lagi yang suruh memaafkan? Kok gue lagi yang suruh manis-manis? Kok gue lagi sih yang suruh memberkati, doa berkat, gak boleh mengutuki, bahkan mengirim ayat? Istilahnya kok gue, Tuhan? Kan kita mau menjadi bangunan seperti yang Tuhan mau. Jadi fondasi hidup kita pun seperti maunya Tuhan. Gak bisa Tuhan bangun hidup kita dengan fondasi yang lama. Pasti hancur, kita gak akan bisa bertahan. Ya kan? Nah, jadi kita sama-sama ditolong kita berdua ini sama-sama ditolong. Nah, saya ditolong, suami saya ditolong. Ada mentor-mentor yang menolong saya. Ada mentor-mentor yang menolong suami saya. Tapi pada prinsipnya kami berdua mau ditolong. Kami mau untuk dipulihkan bersama-sama. Ya kan? Nah, kami belajar, Bu, ini salah satu mungkin saya bisa bagikan. Kalau nanti Ibu udah lebih dalam lagi. Tanpa mentor, istilahnya setiap hari kita akan ketemu yang nggak ideal. Ya kan? Anytime bisa masuk karena iblis selalu mencari-cari celah. Nah, di saat ada hal-hal yang tidak ideal ya ibu-ibu, misalnya suami tiba-tiba bersikap bagaimana yang nggak enak, itu adalah tipu daya iblis yang coba masuk lagi dalam pikiran kita. Langsung Ibu tolak. Waktu saya ditolong untuk membuang, jadi ibaratnya gini Bu, sebuah komputer, kalau kita mau mendelete filenya, apa yang kita lakukan? Kita restore kan? Kita panggil lagi nama filenya. Baru kita cabut, kita delete. Nah, benih-benih jahat yang masuk dalam hidup kita itu ada filenya loh Bu. Tadi itu saya bilang kemarahan, sakit hati, dendam, apapun lah. Mengasihani diri, luka, itu adalah nama kan? Sakit hati, dendam, semua itu adalah nama. Itulah file yang udah masuk dalam hidup saya, hidup kita yang sempat masuk ya. Kita panggil. Nah, exit door untuk mencabut semua itu adalah lewat mulut kita, lewat perkataan kita, karena kita diberikan kuasa. Perkataan kita punya kuasa kan di dalam Amsal 18:21. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Kalau kita memperkatakan kehidupan, terjadi kehidupan. Kalau kita memperkatakan kutuk, yang ada kutuk. Ya kan? Kita cabut ibu-ibu. Jadi kami melakukan itu terus sampai sekarang. Saya membuang kesedihan. Apa? Saya cabut dalam nama Yesus. Semua ada nama, tapi ada satu nama yang jauh lebih berkuasa, itu nama Yesus. Jadi jangan lupa, ketika kita mau membuang, mencabut setiap file yang bukan dari Tuhan, kita harus sebutkan, kita cabut, saya buang dalam nama Yesus. Itu terus menerus. Dan itu memang butuh kita disiplin. Memang ada satu kali kita gagal, saya juga proses Bu ya, untuk bisa benar-benar bisa rilis dengan suami itu proses. Di awal-awal waktu dia terbuka tentang kejatuhan dia itu saya butuh waktu 1 tahun. 1 tahun untuk saya bisa rilis. Nah, itu sebuah proses. Jadi tidak bisa terjadi hanya 1 kali. Pelepasan, nangis-nangis muntah-muntah habis itu beres, enggak. Karena itu proses. Kita berjalan terus. Ya kan? Nah, cabut semua dalam nama Yesus lewat perkataan kita. Karena semua yang terjadi, semua yang masuk itu masuk tuh lewat indera kita kan? Lewat pendengaran kita, lewat mata, lewat apa yang terjadi dalam kita diraba atau segala macam itu tadi, semua yang masuk tuh masuknya dari indera. Nah, exit door-nya ingat ya Bu Ibu, semua dari mulut.
cabut semua lewat perkataan dalam nama Yesus. Nah, setelah kita mencabut, istilahnya ya kita harus melupakan, ya kan, melupakan apa yang sudah terjadi di belakang kita, ya kan. Kan kita nggak mau terus di-drive oleh masa lalu, melupakan apa yang terjadi. Saya terus menaruhkan dalam hati saya, Ibu, bahwa Tuhan pun mengasihi suami saya. Beberapa hari lalu saya sempat pergi ke satu daerah, saya harus ambil barang. Karena saya dikirim teman dari Semarang, saya harus lewat. Satu daerah itu ada tempat-tempat di mana, ya saya tahu suami saya dulu pergi ke tempat-tempat itu. Nah, iblis coba, selalu ya, ingat Bu ini ya. Iblis itu selalu mau membawa kita ke masa lalu. Tidak pernah dia akan membawa kita di masa depan, karena dia nggak punya masa depan. Jadi hati-hati, iblis selalu akan menarik kita ke hal-hal yang terjadi di masa lalu. Nah, di situ kita perlu otoritas Tuhan untuk menolak. Ya, kayak tadi kesaksian Ibu Jenny. Harus menolak apa yang iblis mau taruhkan lagi dalam, saya buang dalam nama Yesus, pikiran. Saya selalu berkata, siap kemanapun kalau ada pikiran-pikiran yang mengganggu, saya pakai otoritas yang Tuhan berikan. Saya buang apapun, trauma, kesedihan dalam nama Yesus. Dan waktu saya melewati tempat itu, suatu suara itu lembut sekali bicara di hati saya. Aku mengasihi suamimu. Wah, saya langsung tek. Kenapa ya Tuhan? Kok kayak Tuhan tahu ya pikiran saya gitu kan? Kamu pun harus mengasihi dia. Karena aku juga mengasihi dia. Dan kasih itu tidak akan pernah gagal. Itu saya seperti kayak Tuhan kasih saya kekuatan, penghiburan. Jadi saya akhirnya buat apa saya harus memasukkan lagi pikiran lagi, gara-gara lewat satu tempat mata saya ngeliat kan, ya kan, indera ini kan kalau nggak dijaga begitu akhirnya menjadi celah untuk masuk hal-hal yang bukan dari Tuhan lagi kan. Nah, itu yang saya lakukan terus menerus hari-hari ini seperti itu ya Bu. Gimana caranya itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita udah melakukan bagian kita, terus suami nggak berubah, gimana nih? Kok kayaknya enak banget cuma sebelah ya? Ada satu ayat yang sangat memberkati saya. Saya buka di Efesus 5. Ini pasti memberkati juga ibu-ibu. Efesus 5 ayat 15. Dicatat boleh Bu ya. Karena itu, Efesus 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Kata-kata yang di atas, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jadi kami belajar hari-hari ini. Kami tidak lagi saling, istilahnya apa ya, memantau. Ibaratnya pohon. Pohon itu ya, kita lagi nanam pohon, suami saya nanam pohon, saya nanam pohon. Perhatikan pohon kehidupan kita masing-masing. Jangan menyoroti pohon kehidupan suami. Jadi saya percaya ketika saya fokus dengan apa yang harus saya lakukan, perubahan-perubahan dalam hidup saya, situ semakin saya akan cepat sembuh, semakin saya cepat untuk pulih, ketimbang saya memperhatikan pohon hidup suami yang belum berubah. Jangan fokus di situ. Tuhan bilang, jadi saya perkatakan ayat ini untuk saya. Rini, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan perhatikan bagaimana Frankie hidup. Ada Tuhan. Karena saya dapat itu. Aku mengasihi suamimu. Itu saya pegang loh Bu, kata-kata itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup suami saya, mungkin dia bisa belum baik atau apapun, saya percaya Tuhan sudah mengatakan Tuhan mengasihi dia. Dan itu firman-Nya dia itu ya dan amin. Setiap Tuhan berfirman itu ya dan amin. Artinya memang Tuhan mengasihi dia. Artinya apa? Tuhan menerima dia. Tuhan sudah mengampuni dia. Kenapa saya masih harus mencari-cari kesalahan dia?
Ya kan? Kasih menutupi pelanggaran, kasih percaya segala sesuatu, kasih berharap segala sesuatu, dan kasih tidak pernah gagal. Karena Allah itulah kasih. Jadi ibu-ibu, kalau saat saya juga lagi frustrasi, saya hanya ingat kasih dan kebaikan Tuhan aja dalam hidup saya. Saya itu dulu ibarat kain pel yang kotor, ya kan? Kain yang sudah kotor, kalau bahasa Jawa tuh dibilang udah gombal, dekil. Mungkin orang udah nggak mau pakai lah. Tapi saya dipungut sama Tuhan, saya dipungut, diambil. Kalau kain gombal ini sebenarnya tinggal dibuang aja. Orang juga nggak mau ambil tuh. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Tapi di mata Tuhan, hidup saya, hidup ibu-ibu tuh, semua tuh berharga. Ibu-ibu mulia. Makanya ibu-ibu ada sekarang malam hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Di hadapan Tuhan tuh tidak ada hidup yang percuma, nggak ada sia-sia, nggak ada harapan, nggak ada istilah-istilah seperti itu. Oh, suamiku nggak ada harapan, tidak. Suami kita juga punya masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku terhadap kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang membawa kamu pada masa depan penuh harapan. Setiap kita punya janji-janji Tuhan, ibu-ibu. Tapi ada bagian kita. Ya, kalau memang ada bagian yang salah dalam hidup kita, ya kita mengaku. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Doa orang benar jika yakin doakan akan besar kuasanya. Jadi yang membuat sembuh, ya kita juga mau rela. Hati kita mau rela. Untuk kita mau mengaku, kita terbuka, kegagalan-kegagalan apapun, itu kita akui. Jadi itu yang menyembuhkan. Dan itu proses ya Bu, tidak bisa, kok ini gak selesai sih 3 bulan, kok 6 bulan masih begini-gini aja sih, kok 1 tahun masih begini-gini, kok 2 tahun, kok 3 tahun, kok masih begini. Itu proses. Tetap ada bagian kita, bagian saya untuk terus mempercayakan bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya ini, Tuhan sedang memulihkan hidup saya. Dan saya melihat ya Bu, dampaknya, dampak ketika saya mengalami pemulihan. Ya, mana bisa Bu, kalau berapa tahun, 4 tahun, 4-5 tahun saya ngomong kayak gini tuh nggak mungkin Bu, mustahil. Hil yang mustahil. Pokoknya nggak mungkin banget istilahnya. Saya nggak bisa. Saya tuh orang minder. Saya nggak punya self esteem, saya tuh sangat rendah. Saya nggak bisa natap mata orang. Saya nggak bisa ngomong. Ini bukan saya banget. Tapi ini adalah Kristus yang sudah hidup dalam hidup saya, yang memulihkan saya, menyembuhkan saya. Ya kan? Jadi aliran-aliran kehidupan itu dengan sendirinya akan memancar ketika hati kita ini sembuh. Ketika hati kita pulih. Ketika kita mau rela membuang, merilis, menyerahkan ego kita ini untuk tidak lagi pegang ego kita. Nggak usah lagi memperhitungkan hak. Kita nggak punya hak, Bu. Tuhan sendiri melepaskan haknya. Dan kita mau belajar untuk bisa melihat seperti itu. Kata-kata kemarin berapa hari Tuhan bilang bahwa aku mengasihi suamimu. Itu kayak air dingin disiram di hati saya loh, Bu. Dan saya makanya, Tuhan tahu ya pikiran saya. Connect ya Bu, setiap hari sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tanya Tuhan. Apapun. Pasti, karena Tuhan sudah menaruhkan rohnya dalam hidup kita. Tuhan itu bukan yang keluar masuk loh. Kalau kita lagi dosa, Tuhan pergi. Kita baik, Tuhan masuk. Roh Allah itu ada tinggal dalam hidup kita. Bagi setiap orang yang percaya, Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Karena itu janjinya, Tuhan memberikan penolong buat kita. Dan Dia menyertai sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Itu dibuktikan di dalam hidup kita. Ya, dengan keadaan seperti ini, jadi saya mulai bisa menolong orang lain, hidup orang lain. Ya, puji Tuhan,
istilahnya dulu saya yang error, yang nggak ngerti apa-apa, yang goblok, tolol seperti ini. Sekarang Tuhan berikan anugerah, membimbing, menolong, membangun hidup orang lain di dalam komsel, dalam komunitas. Saya bersyukur bertemu dan berkenalan dengan ibu-ibu semua di sini itu bukan karena saya yang hebat, Bu. Nggak ada hebat-hebatnya saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Saya percaya kok ibu-ibu di sini hatinya rindu. Saya melihat keterbukaan ibu-ibu. Kalau ibu lagi bersaksi, ibu-ibu punya hati yang mau taat, mau belajar. Itu luar biasa dan itu berharga. Dan itu tidak akan pernah sia-sia, Bu. Ya. Jadi apa dampaknya kalau kita ini sembuh, kita pulih? Banyak. Kita bisa membangun hidup kita bisa memancarkan aliran-aliran air kehidupan, bisa memancarkan kasih yang tadinya saya pikir kasih itu hanya dongeng. Saya bisa mengasihi suami saya bisa menerima dia, saya bisa memberkati dia, saya bisa mengasihi anak-anak saya. Karena anak saya juga sempat kacau waktu itu, menolak, berontak, kasar, ketus. Tapi hari-hari ini anak saya mulai diubahkan. Bahkan anak saya yang kedua mulai belajar sekarang, mengenal lebih dalam lagi tentang kehidupan Kristus. Dia mulai ada yang membimbing, mulai ada yang menolong. Bahkan dia udah tanpa saya berbuat banyak, berkata-kata banyak, saya hanya menyatakan kasih buat dia. Dia punya kerinduan untuk dia minta dibaptis. Dan ini sekarang hari-hari ini dia lagi dibimbing. Jadi saya melihat perubahan-perubahan. Ketika kami, saya, suami berubah, orang tua, suami istri ini berubah, dipulihkan. Pasti anak-anaknya pun akan berubah. Pasti dipulihkan. Satu orang diselamatkan dan bertobat dan diselamatkan, seluruh keluarga seisi rumahnya juga pasti akan diselamatkan. Pasti, itu janji Tuhan dan pasti digenapi. Jadi ibu-ibu semangat, jangan menyerah. Jangan pernah merasa gagal, merasa percuma, aduh capek, kayaknya gak ada perubahan. Enggak. Ibu bersyukur malam hari ini ada orang-orang seperti Bu Sandy, Bu Carol, ibu-ibu yang lain yang menolong, menemani ibu-ibu. Itu adalah cara Tuhan. Tuhan tuh menyatakan kasih lewat orang-orang juga. Dan dengan kasih yang kita alami, kita ditolong, kita disembuhkan, kita bisa menolong orang lain. Kalau orang sakit mana bisa menolong orang? Kalau kita sakit, coba kita flu aja, meriang, demam, mana bisa kita menolong orang lain juga yang sakit. Nah, kita harus sembuh dulu kan. Nah, itu bagian kita, Bu, tadi. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup itu. Kita perlu terus sembuh supaya kita bisa membangun hidup orang lain. Ya, saya juga bersyukur hubungan saya sama mama saya pulih. Kalau sekarang ini saya disuruh merecall, mengingat kembali perbuatan mama saya udah nggak ada di sini. Hilang filenya, Bu. Perasaan saya hanya kasih ke mama saya. Walaupun jarang ketemu karena mama saya tinggal di luar kota ya, tapi selalu ada perasaan kangen, mendoakan. Dan dampaknya, Bu, waktu hubungan saya sama mama saya pulih, saya melepaskan semua kekecewaan, kemarahan saya. Sembelit saya yang dari SMP itu sembuh. Saya dulu harus tiap hari minum obat untuk menolong saya supaya bisa buang air. Dari SMP loh, Bu. Saya minum dulu kolak setiap hari. Saya minum teh herbalak setiap hari. Bayangin, usus saya itu nggak karuan. Nah, saya udah sering dirawat di rumah sakit karena masalah usus. Infeksi lah ini, apa segala macam. Jadi sampai sebelum awal tahun kemarin, saya sampai dikirimin saudara dari Amerika obat. Kebetulan dia seorang kepala rumah perawat di rumah sakit di Amerika. Dia bawain obat nih buat kamu supaya kamu nggak kesulitan buang air. Yang ada akhirnya usus saya jadi iritasi, ya kan? Tapi ketika saya melepaskan kekecewaan, kemarahan saya, luka saya, rasanya saya dulu nggak diharapkan,
Kata-kata saya ingin mama saya mati itu saya cabut. Semua. Karena saya dengan kasih Tuhan kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Bahwa mama saya juga perlu ditolong. Dan saya sembuh. Jadi sejak saya melepaskan itu, sampai detik ini saya sudah nggak menyentuh lagi obat-obat itu. Bahkan semua lancar tiap hari saya buang air itu tanpa ada gangguan dan halangan dan hambatan apapun. Sampai seperti itu efeknya ya. Jadi dampak masa lalu tuh bisa menghancurkan memang. Tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masa lalu kita. Kita punya kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Di dalam Roma 8 bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita. Masa lalu yang hancur, apapun keadaan diri kita yang sudah rusak, itu tidak menghentikan kasih Allah. Terus Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Saya percaya di hati ibu-ibu yang ada di sini itu ada hatinya Tuhan. Kalau enggak mungkin malam ini mau duduk di sini. Saya juga saya istilahnya ibu nggak kenal saya nggak kenal ibu. Tapi ini semua karena Tuhan. Bukan karena saya. Saya bukan apa-apa. Saya hanya membagikan, menceritakan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada. Dan sampai sekarang saya hanya bisa berkata bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang hidup. Karena apapun Tuhan menyertai kita. Engkau berkuasa, Engkau bekerja sampai saat ini. Jadi jangan pernah merasa menyerah. Ibu jangan bimbang, jangan mendua hati. Jangan ambil keputusan yang salah. Karena keputusan kita menentukan bagaimana ke depan hidup kita. Keputusan respon kita menentukan apa kehidupan kita cepat dipulihkan atau enggak. Ya. Ada 2 ayat terakhir sebagai ayat penutup. Saya akan bacakan buat ibu-ibu. Semoga ini menjadi peneguhan buat ibu-ibu. Minggu lalu Bu Sandy sempat sebutkan. Tapi ini saya ingin sebutkan dan saya tambahkan lagi satu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus? Bukan di luar ya Bu. Harus di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama Bu, berlalu. Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang di dalam hidup ibu yang baru sudah datang. Karena ibu ada di dalam Kristus. Ibu ada di dalam kasih Tuhan. Ibu ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan itu melupakan Bu. Kalau kita ngakuin kesalahan kita, dosa kita. Filenya itu di-delete sama Tuhan. Tuhan sendiri gak inget-inget. Tuhan gak pernah menghukum. Tapi ada Tuhan terus menyatakan kasih pengampunan setiap saat. Dan di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Jadi ibu tidak kehilangan masa depan. Oleh karena suami yang belum berubah, anak yang belum berubah. Atau orang tua, atau mertua, atau siapapun yang ada di luar kita. Itu tidak menghilangkan masa depan. Tidak menghilangkan harapan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang hidup itu sedang bekerja sampai saat ini. Di dalam kehidupan ibu-ibu, Dia mau menyembuhkan setiap hati yang luka, setiap hati yang kecewa, setiap hati yang marah, setiap hati yang sedih, setiap hati yang trauma. Saya percaya bahwa malam ini bukan kebetulan. Tapi ini adalah memang waktunya Tuhan. Kita harus mengejar Bu, kairos Tuhan itu kita harus kejar. Kalau kronos waktunya kita dan kairos Tuhan ketemu, yang terjadi breakthrough Bu, benar-benar terobosan. Itu yang saya alami. Saya 20 tahun Bu berusaha sendiri merubah suami saya.
gagal total. Akhirnya saya kecewa dengan sendiri, saya kecewa sama Tuhan. 2016 saya mau tinggalin dia, saya mau tinggalin Tuhan karena saya sudah melihat percuma saya jadi anak Tuhan, percuma saya ikut Tuhan, percuma saya melayani, percuma saya ini Tuhan, percuma. Tetapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Tidak ada yang bisa menggagalkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kejar terus waktunya Tuhan. Terus terjadi. Tanpa saya berusaha, tanpa saya ngotot, suami saya berubah. Dia mendapatkan sendiri sebuah kebenaran. Dan itu yang membalikkan semua paradigma dia. Pola-pola dia. Apapun yang terjadi dalam hidup dia. Dia itu melepaskan dia dari semua akar dosa. Semua ikatan-ikatan yang mengikat dia selama ini. Yang dia nggak tahu gimana caranya. Tuhan yang bekerja dalam hidup dia. Tanpa perkataan saya, Bu. Ya, jadi saya percaya ibu-ibu malam hari ini. Saya berdoa ibu-ibu diberkati. Ibu-ibu juga dikuatkan. Ibu-ibu dihiburkan dan mendapatkan kepastian. Bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Ya, saya rasa itu yang mungkin saya bisa bagikan, Bu, malam hari ini buat semua ibu-ibu yang ada di sini.